Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali semester 1 kali ini, kemarin saya sudah melayangkan beberapa peraturan ataupun materi yang akan kita tempuh di semester 1. Untuk kelas 12, kemarin saya tuliskan ada 2 bab ya untuk semester 1. Ternyata di kelas 11 statistik kita belum belajar tentang statistik, padahal statistik itu nanti keluar di USBN. Sehingga ini saya ulangi materi untuk statistik. Statistika itu sebenarnya sudah dipelajari di SMP maupun di SD ya, SD ataupun SMP, yaitu tentang penyajian data. Penyajian data itu nanti bisa dalam bentuk diagram biasa, diagram garis, diagram lingkaran, ataupun diagram batang. Kemudian kalau dalam bentuk tabel itu bisa menggunakan tabel distribusi frekuensi tunggal, yang dimana nanti ada tabel, kemudian ada frekuensinya, kemudian ada total frekuensi, dan ada datanya. Kemudian kalau tabel frekuensi berkelompok ini nanti yang akan kita pelajari di level SMA maupun SMK. Cara menyusun tabel daftar distribusi frekuensi berkelompok yaitu jika datanya itu lebih dari 20 atau 20 ke atas, nah jumlah datanya seperti itu, maka bisa digunakan untuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Yang pertama yaitu menentukan jangkauan data, di mana jangkauan data ini nanti dari data maksimum, dari nilai yang paling besar dikurangi dengan datum minimum atau nilai yang paling kecil. Ya, itu namanya jangkauan data disimbolkan dengan J. Kemudian yang kedua, menentukan banyak kelas interval. Banyak kelas interval itu nanti kelasnya ada berapa kelas, sub-subnya itu nanti ada berapa kelas. Itu menggunakan aturan Stargess, yaitu K, ya simbolnya K sama dengan 1 ditambah dengan 3,3 log N, di mana N ini nanti adalah banyaknya data. Misal data itu ada 40 orang yang akan diteliti, berarti N-nya 40. Pakai log ini nanti bisa dihitung menggunakan tabel logaritma atau bisa menggunakan kalkulator yang saintifik yang ada lognya. Misal log 40 berapa, nanti dikalikan 3,3 baru 1 ditambah dengan hasilnya ini. Kemudian pada aturan interval kelas nanti pembulatannya jika ketemu dalam bentuk koma itu dibulatkan ke atas. Itu selalu dibulatkan ke atas. Misal ketemu 6,555 maka dibulatkan ke 7. Jadi nanti ada 7 kelas interval. Seperti itu. Kemudian menentukan panjangnya kelas. Panjang kelas itu interval kelas itu banyaknya kelas A, B, C, D. Sekarang panjangnya per kelas. Itu nanti ada berapa, yaitu dengan disimbolkan dengan P. P itu J. J dari jangkauan ini tadi dibagi dengan K. Dibagi dengan banyaknya kelas interval. Nah, ini. Lebih jelasnya kita simak contoh berikut. Nah, ini. Seorang peneliti melakukan penelitian berat badan dari 30 orang. Jadi N-nya, datanya ada 30 orang. Dari hasil penelitian dalam kilogram itu diperoleh data berat badannya sebagai berikut. Ada yang 48 kilo, ada yang 25, ada yang 47, ada yang 63, ada yang 25, dan seterusnya. Ini data dari berat badan 30 orang. Nah, di sini nanti perintahnya sajikan data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi. Langkah yang pertama, ya, sesuai dengan langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi berkelompok tadi, yang pertama kita menentukan jangkauannya terlebih dahulu. Jadi sini kita tentukan jangkauannya dengan simbolnya J besar. Jangkauan itu adalah nilai dari data maksimum dikurangi dengan nilai dari data minimum. Nah, kita lihat di sini data maksimumnya berapa? Data maksimumnya di sini terlihat 74. Nah, ini 74. Dikurangi data minimum, nilai yang paling kecil. Kira-kira ini ada 25, kemudian 27, 21, 21, 21 ya berarti. Sehingga di sini jangkauannya 74 dikurangi 21 yaitu 53. Ini jangkauannya. Kemudian yang kedua yaitu menentukan banyaknya kelas. Menentukan banyaknya kelas dengan rumus K 1 plus 3,3
log dari N. Nah, berarti 1 ditambah 3,3 log dari 30. Kenapa kok 30? Karena jumlahnya tadi 30 orang. Berarti log 30. Nah, ini kita hitung log 30 dicari di kalkulator ya nanti, kemudian dikalikan 3,3 ditambah 1 hasilnya 6,011. Ingat tadi saya katakan kalau harus dibulatkan ke atas. Nah, bulatkan ke atas karena 0,11 bisa dibulatkan ke 6. Nah, seperti ini. Kemudian menentukan panjang kelas. Menentukan panjang kelas dengan simbolnya P, yaitu rumusnya tadi J dibagi dengan K. J-nya tadi 53, kemudian dibagi dengan K-nya 6. Sehingga ketemu 8,83, kita bulatkan ke atas menjadi 9. Nah, ya, berarti jangkauan banyak kelas, panjang kelas sudah ketemu. Nah, kalau sudah kita atur kelasnya, kita masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Untuk yang kelas 1, karena data minimal itu dimulai dari 21, data terkecil 21, dan panjang kelasnya ada 9, maka dari 21 itu nanti kita hitung sampai 9 ya, berarti sampai melangkah sampai 9, berarti 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Jadi kelas pertama itu mulai dari 21 sampai 29. Nah, seperti itu. Kemudian kelas kedua dari 29. Nah, berarti 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Nah, berarti di sini 39 sampai tambah 9, 47. 48 ditambah 9 lagi 48, 9, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Berarti di sini 57 sampai 65, kemudian 66 sampai 74. Berarti ada berapa kelas? Banyaknya kelas tadi ada 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang dinamakan dengan banyaknya kelas. Kemudian panjang kelasnya ini adalah ini 21 sampai 29, ada 29, ada 9 data, maka ini disebut sebagai panjang kelas. Nah, seperti itu. Kemudian kita menentukan titik tengahnya data. Menentukan titik tengahnya data dari 21 sampai 29 itu titik tengahnya di mana? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tengahnya adalah 25. Ini titik tengah data. Kemudian berarti ditambah 9 ya, 34. Kenapa ditambah 9? Karena panjangnya kelas tadi adalah 9. Kemudian ditambah 9 lagi, 43, tambah 9 lagi, 52, tambah 9 lagi, 61, tambah 9, 70. Nah, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kita hitung turusnya. Menghitung turus itu maksudnya gini. Nilai 21 sampai 29 dari berat badan ini nanti ada berapa? Caranya biar nggak bingung itu bisa kita tandai. Kalau yang sudah di yang sudah terdata 21 sampai 29 ada berapa? 21 dulu dicari 1, 2 sampai 29 ya. Berarti 3, 4, 5. Ada lagi? Tidak ada, berarti ada 5. Kita tuliskan terusnya 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini ditulis 5. Nah, seperti itu. Kemudian nilai dari 30 sampai 38. 30 sampai 38 berarti ini masuk 1 sampai 38 ya. Nah, ini 2 sampai 38 tidak ada lagi, berarti ini ada 2. Berarti ini ditulis 2. Dan seterusnya. Nah, jika sudah selesai sampai kelas ke-6, maka totalnya frekuensi ini nanti pasti sama dengan 30. Jika tidak sama dengan 30, pasti ada kesalahan di perhitungan turusnya. Kita milih satu-satu ini tadi. Nah, seperti itu.
cara membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok. Semoga jelas. Nanti saya kasih latihan soal. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.